Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Kepada Ibu Kepala TK Kecamatan Monokromo yang saya hormati, kepada Ibu TK Sohibul Hajah yang ditempati TK YWKA ya. Singkatannya apa Ibu? Yayasan Wanita Kereta Api. Semoga kegiatan ini senantiasa mendapat berkah dari Allah SWT. Kepada anak-anakku yang perlu saya sayangi dan perlu saya santuni pada saat ini, bersyukur kami ucapkan berbangga hati kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa sehat walafiat iman Islam. Semoga dengan iman Islam ini senantiasa kita untuk mempergiat ibadah, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Semoga amalan ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sudah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Khotamun Nabiin, Nabi yang terakhir, dan sebagai Nabi uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita, yang perlu kita tiru, yang perlu kita ikuti, yang perlu kita patuhi atau kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, perilaku dari Rasulullah SAW. Sehingga dengan melakukan perilaku atau contoh dari Rasulullah ini, niscaya kita semua akan mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang perlu saya sayangi, masih semangat ya? Semangat. Sebelum kita mulai, kita punya tepuk puasa. Diperhatikan ya, nanti yang bisa hafal dapat hadiah barangkali. Ayo, cek tepuk puasa. Lagi, sekali lagi, tepuk puasa. Tidak minum, tidak makan. Hati jaga mulut, dibaca sambil menunggu buka. Puasa. Ya, terima kasih anak-anak, siapa ternyata ya. Tepuk puasa ya. Jadi puasa kita juga harus bisa menahan lapar dan dahaga, makan minum dan membatalkan puasa kita menahan. Menjaga hati, hatinya harus bagus. Maksudnya pemaaf, sabar, tidak marah. Ini menjaga hati. Kemudian menjaga mata, jaga hati, jaga apa lagi tadi? Jaga mulut, ngomongnya nggak boleh bisu. Jaga mulut pintar ini, ya, nggak boleh ngomong kotor, ya. Jaga hati, jaga mulut, jaga matanya, jaga matanya. Iya, itu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Rasulullah itu berpesan kepada
kita semua. Rasulullah itu berpesan kepada kita semua, terutama kepada umatnya, supaya kita berbuat baik berbuat baik kepada Allah, belum Allah, dan berbuat baik sesama manusia. Yang pertama, kita harus berbuat baik kepada orang fakir miskin, duafa, yatim piatu. Ya, kalau kita berbaik kepada orang kaya itu sudah wajar ya. Nah, kalau kita berbuat baik, ya lebih maksudnya lebih. Walaupun kita berbuat baik sesama semuanya ya, berbuat baik kepada duafa, fakir miskin, anak yatim itu akan lebih baik. Ya, kalau kita berbuat sama orang yang lebih kaya sudah wajar. Dan orang yang kita berbuat baik kepada fakir miskin, duafa itu doanya mudah dikabulkan. Kalau kita berbuat baik kepada orang kaya ya, kita memberi uang katakanlah 50.000. Tidak ada artinya uang 50.000 bagi orang yang kaya. Tapi kalau kita berbagi, memberikan uang atau memberikan sedekah atau memberikan yang lain kepada fakir miskin, orang duafa, terlantar, yatim, akan lebih berharga. Bahkan mengucapkan terima kasih, semoga pahalanya banyak, rezekinya dilipatkan, diberikan kesehatan dan sebagainya. Doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, tapi kalau orang yang kaya diberikan 50.000, tidak ada artinya. Maka dari itu kita harus senantiasa berbuat baik kepada fakir miskin, duafa, yatim piatu, supaya kita termasuk melaksanakan pesan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua pesannya yaitu supaya kita senantiasa menundukkan kepala atau melihat ke bawah. Orang yang melihat ke bawah ini berarti selalu bersyukur kepada Allah SWT. Yang punya mobil bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya punya mobil. Kata saya baru punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor juga merasa terima kasih, alhamdulillah saya masih punya sepeda motor. Tetangga saya hanya punya sepeda pancal. Yang punya sepeda pancal juga alhamdulillah saya masih punya sepeda pancal. Tetangga kita kalau kemana-mana berjalan kaki. Yang berjalan kaki juga alhamdulillah kita masih bisa berjalan kaki. Tetangga kita ada yang lumpuh tidak bisa jalan kaki dan lain sebagainya. Selalu bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah nikmatnya. Mau bersyukur? Mau ditambah oleh Allah? Alhamdulillah. Ini janjinya Allah. Berarti namanya syukur, Mas. Ya, syukur. Ya, bacalah syukur. Bacalah syukur, alhamdulillah. Ayo semuanya. Alhamdulillah. Sekali lagi. Bacalah syukur. Alhamdulillah. Janjinya Allah itu pasti loh ya. Kalau kita memperhatikan janji Allah sudah pasti, kenapa kita tidak bersyukur? Jadi selalu melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke atas, punya mobil sudah bagus, masih kurang, mobilnya kurang bagus. Mobil saya hanya Daihatsu atau mobil Honda Brio. Itu mobilnya masih Alfa, Pajero, masih kurang bagus. Merasa kurang sehingga mempunyai rasa tamak, rakus. Ini orang yang tidak bersyukur. Maka dari itu selalulah kita melihat ke bawah supaya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesannya Rasulullah sebagai hambanya, yaitu kita senantiasa bersilaturahim. Supaya ini termasuk ini melakukan silaturahim. Alhamdulillah dengan silaturahim ini janjinya, katanya Rasulullah, akan dilapangkan rezekinya, akan diberikan umur yang panjang, akan terjalin ukhuwah Islamnya. Ini manfaatnya silaturahim. Tapi kalau kita tidak mau silaturahim, ya rezekinya diputus oleh Allah. Terus hubungan kita sesama saudara
akan putus. Lebih-lebih kita silaturahim kepada orang yang membenci kita. Kalau orang yang sayang kepada kita, senang kepada kita, kita silaturahim, maklum, biasa maksudnya. Tapi kita silaturahim kepada orang-orang yang benci kepada kita, yang tidak suka kepada kita. Kita silaturahimi, pastilah akan merasa senang dan bangga. Rasulullah sendiri dimusuhi beberapa orang kafir Quraisy. Katanya setiap lewat dilempari dengan kotoran unta. Nah, suatu saat Rasulullah itu tidak dilempari, Rasulullah mencari. Di mana si Fulan kok tidak melempari saya? Akhirnya Rasulullah mendengar bahwa si Fulan atau yang melempari tadi sedang sakit. Lalu Rasulullah menjenguk sebelum ada satu pun yang menjenguk. Nah, inilah kebaikan Rasulullah yang perlu kita contoh, yang perlu kita ikuti, yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silaturahim ternyata banyak manfaatnya. Pada saat ini kita silaturahim, ya, berkunjung ke sini ketika yayasan apa tadi? Putri Yayasan wanita ya, kereta api, wanita kereta api mempunyai ini silaturahim, ya. Kemudian yang keempat yaitu kita ini bahwa merasa tanpa ada daya dan kekuatan dari Allah, maka mustahil kita bisa melaksanakan seperti ini. Ini merupakan kehendak Allah, merupakan takdir Allah. Kita berangkat ke sini merupakan takdir Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, nggak mungkin kita bisa ke sini. Ya, ini semua atas kehendak Allah. Ini tadi dari TK beberapa nih. Dari TK berapa? Nah, ada TK tadi yang saya bersama dengan saya TK Pati Siwi. Sebenarnya 3, yang datang 2. Karena apa? Yang satu belum, masih sakit. Mungkin ini belum kehendak dari Allah. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah mengizinkan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun kalau tidak ada Allah yang mengizinkan. Jadi kalau ada kesulitan, nggak mungkin kalau menurut akal kita itu bisa. Tapi kalau Allah menghendaki, pastilah bisa terjadi kehendak Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, apapun yang kita lakukan pasti itu bisa terlaksana. Kemudian yang kelima, pesannya Rasulullah. Nanti bisa diingat tuh ya, pesannya Rasulullah tadi bisa diingat tuh ya. 1 sampai 4. Yang kelima yaitu supaya kita senantiasa berbuat baik, mengatakan bahwa yang baik itu baik, yang salah itu salah. Di dalam doa juga kita baca Allahumma arinal haqqo haqqo Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar, dan senantiasa kami bisa melaksanakan kebenaran itu. Dan tunjukkanlah kami bahwa yang salah itu salah, dan senantiasa kami bisa meninggalkan kesalahan itu. Itu jadi Allah, doa kita yang kita baca setiap hari. Ya, kita baca setiap hari. Walaupun itu pahit, walaupun itu sengsara, kalau itu memang benar, kita lakukan, kita laksanakan. Ya, itu pesan Rasulullah 5 itu tadi singkat. Apa itu yang pertama? Ayo, yang pertama silaturahmi termasuk nomor 3. Yang pertama adalah selalu berbuat baik kepada fakir miskin, duafa, yatim piatu. Yang kedua apa? Yang kedua senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga ya bersilaturahim. Yang keempat mengakui bahwa tanpa ada daya dan kekuatan dari Allah, maka kita bisa melaksanakan. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, senantiasa berbuat baik walaupun itu berat, ya. Biar singkat, semoga bermanfaat. Untuk yang terakhir saya bacakan untuk puisi tentang yatim. Kok gak kelihatan ya? Gak pakai kacamata. Barang dikirim ke Kaltim, ya. Barang dikirim ke Kaltim.
belanja sajadah dan kain berkah. Orang yang memperhatikan anak yatim, hartanya berkah dan selalu bertambah. Amin ya Allah. Pada saat ini kita memperhatikan, semoga harta kita bertambah. Kemudian yang kedua, tanam pepaya di kebun mertua. Kalau usaha, yakin hasilnya ada. Jangan merasa kaya walaupun berharta. Bila ada anak yatim, tetangga yang perlu biaya. Ya, berarti sekali lagi kita tidak boleh merasa kaya, tapi tidak mau mempedulikan kepada yatim. Maka pada saat ini alhamdulillah kita termasuk orang yang kaya, bisa memperhatikan anak yatim. Kota diserang wabah seperti tak berpenghuni. Semua keluar takut terancam mati. Titipkan untuk titipkan untuk orang miskin dan anak yatim. Harta itu tak akan dibawa mati. Harta itu tidak akan dibawa mati. Maka titipkan untuk orang miskin dan anak yatim. Yang terakhir, bunga melati berkah di depan pagar. Saya ulangi, bunga melati mekah di depan pagar, semakin dipandang tampak indah. Punya hatikah kita belanja bawa barang mewah bila ada anak yatim yang perlu biaya sekolah? Kira-kira kita punya hati nggak kalau kita belanja mewah tapi ada tetangga kita atau anak yatim yang perlu biaya sekolah? Nggak sampai hati ya. Harus kita bantukan kepada anak yatim. Semoga bantuan-bantuan yang kita berikan ini senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, Allah itu akan membalas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165 insya Allah, yang artinya begini: siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan mengganti seperti diibaratkan kita menanam padi, yang setiap padi itu tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap tangkai menjadi 700, berlipat-lipat. Itu ibarat kita menanam padi, satu biji gabah ya, satu gabah itu akan tumbuh menjadi 7, tiap 7 akan menjadi 100, nah, dilipat-lipatkan. Itu janjinya Allah, karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah insya Allah ayat 165, dilihat nanti ya. Maka itu selagi lagi bersyukur. Untuk yang terakhir ada permohonan doa dari almarhum Bapak Hafid Susanto Bima Abinet Sigit berserta para donatur. Semoga dengan pelaksanaan santunan anak yatim ini semuanya hartanya menjadi berkah, melimpah, senantiasa dimudahkan amal kita, senantiasa dimudahkan rezeki kita, senantiasa mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususon almarhum Bapak Hafid Sunarto